Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Robot Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masih hidup di dunia ini, dan semua manusia dan makhluk-makhluk lainnya akan menemui takdir masing-masing ya. Nah, sahabatku semuanya, saya mau bercerita ya di kejadian yang sudah saya alami. Waktu kemarin saya menjenguk sahabat pengajian saya, sahabat teman pengajian gitu ya, di Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Dia memberitahu kepada saya lewat handphone bahwa dia sakit gitu ya, sakit. Nah, sakit udah 1 minggu lebih. Setelah itu ya sahabatku semuanya, saya berkewajiban ya untuk menjenguk sahabat saya yang lagi sakit tersebut. Setelah itu saya diantar oleh anak saya ya, dan beli oleh-oleh ya, kayak bolu gitu ya untuk sahabat saya yang lagi sakit. Perjalanan saya dari Cirembang ya ke daerah Cilendek itu kurang lebih 3/4 jam ya sahabat, dari Cirembang ke tempat beliau. Setelah di perjalanan ya dengan berliku-liku sahabatku semuanya ya, agak jauh juga perjalanan, berliku-liku juga ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, sampai saya tanya-tanya juga untuk alamatnya karena sudah lama ya tidak berkunjung ke tempat beliau, karena beliau punya pondok pesantren juga gitu, mengelola pondok pesantren. Nah, otomatis ketika bertanya juga masyarakat sudah pada tahu ya gitu. Setelah itu ya sahabatku semuanya, saya sampai ya ke tempat beliau dan berkunjung dan menjenguk. Pertama niatnya silaturahmi, kedua niat untuk menepati janji karena saya pernah berjanji bahwa mau main ke tempat rumahnya, dan yang ketiga sejak menjenguk ya beliau karena beliau lagi sakit. Setelah itu ya sahabatku semuanya, berbincang-bincanglah dan saya mendoakan beliau juga gitu, dan tentunya ya saling menguatkan bahwa harus sabar kayak gitu ya. Itu ya sahabatku. Nah setelah itu kata beliau, aduh maaf saya nggak bisa menjamu tamu nih. Gak apa-apa, kata aku kan lagi sakit, sudah jangan banyak jangan perasa atau dipikirin ya, nggak apa-apa gitu. Setelah itu ya sahabatku semuanya, dia pesan makanan gitu, kayak nasi bakar gitu ya, nasi bakar suwir ayam ya kalau nggak salah ya.
pesan 3 ya sahabatku. Pesan 3 setelah itu, karena suasana pada hari itu ya eh, sudah sore gitu. Jadi saya harus bergegas pulang karena saya harus bawa kendaraannya motor gitu sama anak saya. Takut-takutnya kemalaman gitu. Nah, setelah itu saya pamit bergegas pulang ya. Dan saya dikasih sama beliau itu adalah nasi ini ya, nasi bakar ya, nasi bakar suwir ayam itu, yaitu 2 box ya, yaitu satu untuk saya dan satu untuk anak saya. Nah setelah itu ya sahabatku semuanya, saya sudah membayangkannya bahwa nanti di rumah kita akan makan ya si nasi bakar tersebut. Setelah itu ya sahabatku semuanya, kita terjang lagi perjalanan yang agak lumayan juga berbelok belok ya gitu ya. Pas waktu itu perjalanan memang sangat melelahkan banget ya, macet iya gitu. Masuklah ke jalan alternatif ya yang baru gitu ya. Malahan lebih ini lagi ya sahabatku. Apa lebih lama lagi perjalanannya ya, jadi eh, kalau disebut salah jalan ya gitu ya, salah jalan ya sahabatku. Menempuh jalan yang agak lumayan lagi ya, yang tadinya 3/4 jam ini 1 jam lebih ya kita baru sampai ke rumah. Karena apa? Karena kita ambil jalan yang ini yang lainnya lagi gitu, kira itu deket malahan lebih jauh lagi. Setelah itu sahabatku semuanya ya sudah sampai di rumah, ternyata sahabatku nasi bakar yang 2 bungkus itu tersisa hanya satu sahabatku ya, tersisa itu hanya satu. Saya sampai mengoke ya Allah, saya langsung alhamdulillahirobbilalamin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya udah, gimana lagi gitu ya, jadi tersisanya cuma satu. Dan saya berikhtiar lagi, kalau nasi bakar tersebut masih ada di sekitaran deket gitu ya, saya cari lagi tuh ya, kurang lebih 5 menitan lah ya, cari ternyata sudah tidak ada nasi, 1 box nasi ya yang buat saya atau buat anak saya, tapi itu tersisa satu aja yang tadinya 2 ya. Setelah itu ya sahabatku semuanya, saya bertafakur sahabatku dengan kejadian tersebut. Ya Allah, saya berhusnudon kepadamu, walaupun semua sudah dirancang ya sahabatku, bahwa saya akan makan rezeki tersebut yang dari sahabat saya tadi ya, nasi box itu, nasi bakar tersebut, saya udah membayangkan enak banget kayaknya gitu ya, karena sikon saya lagi pertama lelah, kedua juga keadaan lagi lapar banget gitu ya. Setelah itu sahabatku ya, ternyata nggak ketemu tuh. Saya berhusnuzon kepada Allah, ya Allah, kalau memang nasi tersebut bukan milik saya atau bukan rezeki saya, ya sudah ya Allah, saya ikhlaskan semuanya. Mungkin ya ada, dalam artian ada seseorang yang lagi kelaparan ya, di perjalanan kelaparan, dia meminta kepada Allah, ya Allah saya lapar nih. Nah wasilahnya lewat nasi bakar tersebut jatuh ya sahabatku, jatuh, nggak tahu tuh jatuhnya di mana, saya juga nggak ngerti. Kalau menurut nalar saya, menurut manusia ya, jatuhnya kenapa nggak 2 gitu, jadi cuma satu doang gitu yang jatuhnya itu ya. Alhamdulillah aja, muji alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah itu sahabatku semuanya, tinggal satu lagi tuh ya nasi box. Nah, ya udah,
kata anak saya, mama kan mana itu satu lagi, ya udah neng ikhlaskan saja, mungkin bukan milik kita tuh rezeki kita. Mungkin ada orang yang lagi kelaparan ya di jalan, minta kepada Allah, ya itu rezeki dia, udah nggak apa-apa ya, udah ikhlaskan saja. Ya udah, ini kita satu dibagi dua aja, kata saya gitu ya. Iyalah mah, nggak apa-apa gitu. Saya bertafakur ya sahabat, bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah diatur sahabatku ya. Benar-benar sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kita ini rezeki untuk kita. Belum tentu sahabatku ya. Belum tentu. Walaupun di dalam genggaman sekalipun. Kalau bukan rezeki kita, ya mau jatuh, mau diambil orang. Itu ya sahabatku. Nah, makanya saya bertafakur lagi. Ya Allah, memang mungkin ini bukan rezeki saya. Itu rezeki orang yang mungkin menemukannya. Dia bersyukur sekali. Dia lagi kelaparan gitu ya. Ya udah, belajar di sana ya. Ujian kesabaran. Ujian kesabaran menahan di mana Allah uji, yaitu dengan kehilangan. Nah, apakah kita ridho dengan semua ketentuan Allah itu? Itu sahabatku. Kadang-kadang kita dikasih musibah atau apa, kita menggerutu ya, dasar ya weh gitu, bahasa Sunda ya. Seharusnya untuk orang-orang beriman ya, untuk orang-orang yang beriman itu, semua kejadian apapun itu sudah kehendak Allah ya. Jadi ketika nasibok tersebut jatuh atau hilang gitu ya, ketahui hilangnya caranya gimana, jatuh nggak tahu, saya juga nggak ngerti, tapi itu cara Allah. Ya udah, apakah kita ikhlas, ridho dengan kejadian tersebut? Nah, kalau kita ridho dan ikhlas ya, pertama hati kita akan dilegakan sahabat. Jangan terlalu mencintai sesuatu dan jangan dilekatkan di dalam hati kita. Itu kalau kita terlalu mencintai, terlalu melekatkan sesuatu di hati kita, ya, pertama yang menderita adalah siapa sayang? Diri kita sendiri. Ya, kita membenci orang. Pertama siapa yang menderita? Coba, siapa yang menderita? Diri kita sendiri, sahabatku. Ya, makanya kebencian, mencintai, jangan pernah berlebihan. Karena apa? Makin kita melekatkan sesuatu di dalam hati, makin Allah ambil, sahabatku. Karena Allah Maha Pencemburu ya. Yang seharusnya hati kita ini diisi oleh apa? Oleh lafaz Allah. Ya. Allah, 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 Allah. Coba panggil Allah, 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 sampai meresap di hati kita. Sampai kita mengeluarkan air mata mengingat Allah. Karena sahabatku, kalau kita selalu melekatkan sesuatu dunia ya di dalam hati,
Hati bukan tempatnya, sahabat. Akan gelisah. Kalau apa? Kalau kalbu kita diisi bukan oleh lafaz Allah. Dunia beserta isinya adalah apa? Adalah titipan saja. Ada kalanya Allah titipkan, Allah ambil lagi. Anak, harta, suami kita, jabatan kita, rezeki pun semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semuanya. Tidak akan tertukar rezeki antara si A dan si B. Semua sudah ada di dalam genggaman Allah, sahabatku. Jangan takut. Allah bersama kita. Allah pengen sekali kita menyebut namanya. Kita sebut asma Allah. Kita harus banyak zikir. Harus banyak ingat pada Allah, ya. Bukan selain Allah. Kalau kita terlalu mencintai sesuatu, makhluk, jabatan, kekayaan, popularitas, jabatan kita, uang kita, emas kita, pasangan hidup kita, simpan di dalam hati. Tidak akan tenang. Masalah kita disimpan di dalam hati. Tidak akan tenang. Tetapi kalau hati kita diisi oleh asma Allah, itu baru tenang. Karena sahabatku, itu janji Allah. Ala bidikrillahi tatsmainul qulub. Camkan, kata Allah. Hanya mengingatku, kata Allah, hati kamu itu akan tenang. Nah, itu sahabatku, ya. Kenapa selama ini hati kita gelisah? Karena kita jarang menyebut asma Allah. Kita jarang zikir kepada Allah. Kalau kita sering zikrullah, ingat Allah, apapun kejadiannya, kita terima dengan lapang dada. Tenang aja di situasi apa. Tidak ada yang berlebihan. Contohnya tadi, saya cuma merencanakan saja mau makan nasi bakar yang dikasih oleh saudara saya, ya, atau sahabat saya. Tetapi bukan rezeki kita. Cara Allah aja. Cara Allah mau jatuh kayak mau apa kayak. Itu, ya sahabatku. Semuanya sudah ada rezeki masing-masing. Semuanya sudah ada ketentuan yang sudah Allah goratkan. Kita sebagai makhluk cuma merencanakan, tetapi Allah lah yang maha menakdirkan sesuatu itu, ya. Nah, hikmahnya adalah kita tidak boleh iri, kita tidak boleh dengki, kita tidak boleh hasud dengan rezeki-rezeki yang sudah Allah bagikan. Kalau bukan milik kita, ya udah, bukan milik kita. Tetapi kalau sudah milik kita, jauh pun Allah antarkan ke kita. Ya, itu ya sahabatku semuanya. Makanya yang kedua hikmahnya, jangan menyimpan sesuatu berlebihan di hati kita. Dilekatkan di hati. Jangan. Ingatlah Allah. Allah, Allah, Allah.
dimanapun kita berada. Insya Allah kita banyak mengingat Allah, Allah juga ingat kepada kita. Ya, berbanyak mengingat Allah. Ingat Allah, ingat Allah. Takutlah kepada Allah. Cintailah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas segalanya. Ya, sahabatku. Mudah-mudahan ya cerita ini menjadi inspirasi bahwa semua rezeki diatur Allah. Kalau bukan rezeki kita, walaupun dalam genggaman kita bisa nggak ada. Tetapi kalau itu sudah rezeki kita, ya nggak ada jadi ada, dan kita makannya. Itu sahabatku semua, ya. Oke, terima kasih ya sahabatku semuanya sudah menyimak channel Qalbun Salim 81 ini, ya. Mudah-mudahan ilmu ini, cerita ini menjadi manfaat, ya, menjadi inspirasi, manfaat bahwa kita harus belajar mengikhlaskan sesuatu apapun yang terjadi dan bersabarlah, karena Allah mencintai orang-orang yang bersabar dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya sendiri. Itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabatku semuanya. Dukung channel ini ya sahabatku supaya ini lebih berkembang lagi. Ya, dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya yang menonton video ini ya, saya doakan sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya yang melimpah, tentunya berkah. Ya, tentunya selalu ingat Allah dimanapun kita berada, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.